Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Masih diberikan umur, kesempatan, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Bapak Abdul Rahim, kami yang berduka kemarin hari Jumat, ibunda kami almarhumah Ibu Umami binti Abdul Wahab ya, yang meninggal hari Jumat 8 Desember 2023 pukul 12:40. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni dosa dan kehilafannya, dijadikan alam kuburnya sebagai taman surga, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan, dan tentunya buat kita semua menjadi pelajaran untuk nasihat kematian sebagai nasihat terbaik untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan dari Jamaah Al-Ansor, Nurul Iman, An-Nur, dan seluruh pihak yang telah membantu kewajiban ya, kifayah dari mulai memandikan, mengkafani, menguburkan, ya, mensolatkan dan menguburkan insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini tema yang kita bahas adalah komitmen dengan syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayatkan dari Muslim, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim, wa makna haramtumul haramu abtanaib tuduh. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Abu Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya." Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kandungan hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah rahmat bagi alam semesta. Innakal Rasulullah rahmatan lil alamin. Ya, sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah
telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengajak untuk menapaki jalan hidayah yang bisa mengantarkan ke surga. Dan hadis ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, menunjukkan bahwa jalan menuju surga itu adalah jalan yang jelas dan jalan yang mudah. Apa-apa tadi disebutinnya? Rasul kumaha mun urang salat 5 waktu puasa Ramadan nu halal, ya, saya makan, yang haram saya tinggalin, dan saya nggak nambah sholat sunat, nggak nambah apa-apa, ya, kecuali yang itu saja. Kira-kira aku masuk surga nggak? Gitu. Kata Rasulullah, iya. Luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa jalan surga, jalan kebaikan itu jelas, ya, dan mudah. Allah telah menetapkan berbagai rambu-rambu di dalamnya. Barang siapa yang komitmen dengan rambu-rambu tersebut, maka ia akan sampai tujuan. Namun barang siapa yang melanggar aturan yang ada, maka ia akan sesat. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, kos orang naik mobilnya, naik motor, mau berangkat kemanapun, asal ada rambu-rambunya, insya Allah nyampe. Dan selamat, ya, nggak boleh belok kanan, ya, nggak boleh muter balik, ya. Ini ada tanjakan sebentar lagi, ada gambar begitu. Ini wilayah anak-anak sekolah, ya, kelihatan ada rambu-rambunya, sehingga kita hati-hati merendahkan kecepatan. Nah, ini adalah bagian dari seperti kehidupan kita. Ada rambu-rambu yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Insyaallah. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan dan mengingatkan serta mendidik kita merindukan surga. Ari anu di pikiran sahabat mah surga wae, Pak. Narosna kumaha bisnis sukses ente, ya. Tapi selalu bertanya-nya gimana masuk surga, ya. Apa perkara yang membuat aku kemudian masuk surga? Selalu begitu, selalu begitu. Dan berkali-kali pertanyaan itu muncul dari para sahabat. Dan jawabannya oleh Rasulullah SAW selalu dinamika berbeda, ya. Tapi itu menunjukkan mudahnya masuk surga di dalam Islam, ya. Dalam hadis ini kita melihat kesungguhan seorang Nu'man untuk mendapatkan surga dengan berusaha mengetahui amalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan oleh para sahabat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang bisa memasukkanku ke surga." Ini ada hadis yang semodel itu, Pak. Lalu Rasul menjawab, "Beribadahlah kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim." Insya Allah, Pak, ya. Kita sudah ibadah, kita sudah menyambung silaturahim, kita sudah sholat, dan kita juga tidak menyekutukan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah sekalian, komitmen terhadap kewajiban dan larangan adalah kunci keselamatan, ya. Dalam hadis Nu'man di atas, jika ia senantiasa mengerjakan sholat wajib dan meninggalkan semua yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan tanpa ditambah dengan perbuatan sunnah sedikit pun, apakah bisa membawanya ke surga tanpa harus melalui siksa di neraka? Rasulullah menjawab, iya. Ya, Bapak punten, ini jangan disimpulkan mun kitu mah orang teu kudu salat sunatnya.
Bukan. Tapi ini menunjukkan tentang begitu mudahnya dan begitu gamblangnya Rasulullah menunjukkan bahwa kalau kita sudah komitmen dengan kewajiban, insya Allah ya ada keselamatan yang kita dapatkan. Kalau kita meninggalkan yang sudah dilarang oleh Allah, insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dilarang sama Allah banyak enggak? Terbatas, enggak banyak gitu. Dan pasti ada hikmahnya. Apa-apa yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang kemudian akan mendatangkan madarat. Dilarang minum khamar, dilarang berzina, dilarang apa lagi? Judi, ya. Masya Allah. Kan kita baru dapat hikmahnya sekarang, ya. Orang yang minum khamar, ya nggak akan benar gitu. Bahkan menimbulkan banyak tingkat kriminalitas meningkat, ya, kekerasan baik di dalam rumah tangga atau di lingkungan, ya. Kemudian bahkan bisa membunuh ketika kondisinya sedang mabuk. Berzina, aina nuju viralnya di Cianjur sawana aya pernikahan sesama jenis, astagfirullah, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini betul-betul kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan lingkungan yang seperti ini nih. Kalau sudah ada yang LGBT, siap-siap Allah timpakan musibah, Allah timpakan azab, ya. Yang melakukan mungkin 2 orang, beberapa orang, tapi siap-siap kita semua kebagian. Ya, maka kita hati-hati, kita harus selalu mengingatkan, kita harus awasi putra-putri kita semua. Ya. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita bersama. Jadi ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk komitmen saja dengan kewajiban, enggak usah ditambah dengan yang lain-lain. Itu sudah bisa menghantarkan kita semua menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, insyaallah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang bisa dimasuki melalui yang mana saja dikehendaki. Allahu Akbar, Pak. Apa syaratnya tadi? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan menjauhi 7 dosa besar tadi. Ya, insya Allah kita bisa masuk surga lewat pintu manapun, Pak, Bu. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran dari hadis ini, Islam, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ad-dinu, ya, agama itu adalah mudah. Ya. Agama itu mudah, Pak. Ada nggak yang susah dari syariat Islam yang tidak bisa kita lakukan? Insya Allah bisa semua. Salat alhamdulillah kamu orang sehat ayeuna, ya, bisa 5 waktu lagi, cuma 5 waktu. Menghabiskan waktu kita enggak? Salat, kewajiban salat? Enggak. Kalau kita hitung-hitung saja 1 hari 1 malam 5 waktu kali 17 rakaat, ya. Hanya waktunya mungkin hanya sekitar 10 menit, 50 menit. Dalam 1 hari kita menghabiskan untuk waktu salat. Jolim enggak Allah? Tidak. Ya, tapi subhanallah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita komitmen dengan syariat tadi, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, Pak. Pak dokter mungkin bisa nanti cerita bagaimana hikmahnya berpuasa dalam kesehatan, aspek kesehatan. Sekarang namanya detoksifikasi, ya, padahal itu puasa, ya, puasa. Jadi organ-organ tubuh kita diaktifkan lagi, diregenerasi, diperbaiki, racun-racunnya dikeluarkan dengan puasa. Ya, bagaimana gerakan sholat yang membawa kemudian kesehatan kepada kita, Pak. Alhamdulillah, uyos ente lompat di alun-alun
nggak lari di sampur, alhamdulillah kita sehat. Apa itu? Mungkin dari gerakan sholat ini, Pak, Ibu, ya. Zakat kita keluarkan, ya. Insya Allah ini akan menghadirkan kita ke dalam kemudahan, ya. Agama ini adalah mudah. Sikap Rasulullah menunjukkan kemudahan Islam dan bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan beban yang berat. Semua kewajiban dan syariat dalam Islam bersifat mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia. Atuh Bapak Ibu, orang teh diciptakan ku saha? Ku Allah, ya. Allah tahu enggak dengan kita? Pasti lebih tahu lah daripada kita sendiri. Allah tahu apa kebutuhannya, apa keterbatasannya, maka tidak ada kewajiban syariat dan yang lainnya yang memberatkan kita, yang membebani kita, enggak ada, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Enggak disuruh sholat sampai seharian semalaman, enggak disuruh sholat kemudian puasa sepanjang hari. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, seseorang yang kemudian di dalam hidupnya sholat terus, puasa terus, nggak berbuka-buka, dilarang sama Allah, sama Rasulullah, dimarahin. Ya, aku nabi, ya, aku nabi, kata Rasulullah SAW. Aku tidur, aku istirahat. Ya, meskipun Rasul mengatakan aku sholat, tapi aku juga tidur. Bahkan Rasul mengatakan mencintai wanita, maka aku juga menikah. Ketika ada sahabat umat Nabi Muhammad yang pengen nggak nikah, ya, supaya khusyuk, supaya naon teh mulia di hadapan Allah ibadah, ternyata dilarang karena nggak sesuai dengan fitrah. Gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan golonganku kalau sampai tidak menikah. Ibu jamaah sekalian, yang berikutnya, pelajaran dari hadis ini adalah kejujuran seorang muslim. Nu'man adalah contoh muslim yang jujur dan berterus terang. Ia tidak berpura-pura takwa dan solih. Ia menginginkan keselamatan dan keberuntungan. Ia menyatakan siap melaksanakan apa saja yang akan dinasihatkan kepadanya. Kejujuran Nu'man ini semakin jelas terlihat dalam ucapannya, demi Allah, saya tidak akan menambah dari perbuatan-perbuatan itu sedikit pun. Ya, Nu'man teh polos gitu, Pak. Ya, saya kayaknya mau nambah sholat qobliyah ba'diyah. Ya, meskipun nggak tahu ya, ini bentuk dari pelajaran tingkat tinggi ya untuk kita semua. Ya. Dari pertanyaan ini kemudian kita baru tahu bahwa tanpa harus ditambah pun, dan sebenarnya kita juga jangan sampai nambah-nambah yang nggak benar, nggak ada disyariatkan, jadi mempersulit. Rata-rata syariat itu Pak Bu menjadi berat karena apa? Karena kita nambah-nambahin. Contoh yang ekstrim ya, menikah. Sekarang akhirnya banyak pemuda, banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah tapi sudah berhubungan. Nggak mau menikah karena merasa berat. Kabayang Pak, ya. Kalau mau menikah itu berarti harus nyiapin tabungan berapa tuh? Kudu sewa gedung, ya. Pakai baju adat, kemudian ganti-ganti berapa kali kostum, ya, kemudian harus nyiapin catering, dan cateringnya harus ada pondokan ini itu bakso, somai, es doger, macam-macam. Udah kebayang tuh. Anak-anak kita, ya, belum mapan lah, ya, belum mapan untuk kemudian bisa melakukan itu. Akhirnya dia mikir. Tapi hawa nafsunya, godaannya sudah semakin besar. Maka mereka tidak menikah tapi sudah berkumpul, sudah melakukan hubungan suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Maka Pak, Ibu, jamaah sekalian,
syariat Islam itu tidak memberatkan, justru mudah gitu. Yang penting naon syaratnya upami nikah teh. Ya ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ya ada pengantennya laki-laki dan perempuan, ada walinya orang tuanya, ada mas kawin dan ijab kabul. Ya, mas kawin nggak harus emas 10 kilo gitu. Bahkan sahabat Ali cuma besi, ya mur gitu. Ya sahabat itu sampai menggambarkan seperti itu, membaca surat Qul huwallah dan seterusnya, itu gambaran tentang kemudahan Islam. Yang keenam, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari hadis ini pelajarannya adalah zakat dan haji merupakan kewajiban. Ya. Jadi tadi siapa? Nu'man itu bertanya, dia yang penting melaksanakan kewajiban 5 itu enggak ditambah-tambah, udah cukup. Dan sehingga ini menggambarkan juga tentang kewajiban zakat dan haji. Bahkan Bapak Ibu sekalian, masalah zakat ini sifatnya jangan menunggu. Justru di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan khudz min amwalikum, ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Aktif. Ya, Pak DKM nih di Al-Ansar, jangan nunggu ada inisiatif dari yang lain, tapi kita ingetin, Bapak Ibu sudah melaksanakan zakatnya, DKM Al-Ansar siap nerima, ya, DKM Nurul Iman siap nerima, DKM An-Nur siap nerima, ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan. Kalau nunggu, kadang-kadang kan begitu, antara lupa atau mengabaikan. Baru kita sadar, kita dikasih penyakit, dikasih musibah. Kenapa? Gara-gara kita tidak menunaikan zakat. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu jamaah sekalian, urgensinya salat dan puasa. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bedanya kita umat Islam dengan orang kafir apa? Salat. Ya. Enggak bisa ya melihat seseorang itu Islam atau enggak dari penampilan enggak. Ayeuna mah nu nganggo kopiah oge sanes orang Islam mungkul. Nu nganggo koko sanes orang Islam mungkul. Nu nganggo sarung bukan umat Islam saja. Itu semuanya. Malah kadang-kadang orang sok isin teh. Ya, nu jadi terdakwa, yang jadi koruptor dan macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba berubah, pakai jilbab, pakai baju koko, pakai kopiah, seolah-olah orang Islam teh jarore gitu. Orang Islam itu kriminal, orang Islam itu koruptor semua. Ini saya sedih itu, ya. Orang kemudian memanfaatkan penampilan seperti itu untuk menghadapi sebuah pengadilan, ya. Demikian juga kewajiban puasa. Puasa menempati urutan kedua setelah sholat, Pak. Pentingnya sholat, ya, pentingnya puasa. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada beberapa tingkatan ibadah, Pak. Yang tadi itu tingkatan ibadah yang standar, punten, mau dikatakan standar aja, yang wajibnya aja dilaksanakan. Salat subuh berapa rakaat? 2. Tah aya qobliyahna. Cekap 2 weh. Salat zuhur 4 rakaat. Teu ngangge qobliyah ba'diyah, ya. Pokoknya anu wajib unggul. Salat asar, maghrib, isya, ya 17 rakaat. Enggak nambah dia. Duha, salat malam, macam-macam. Ini Bapak Ibu bisa menghadirkan dia masuk surga. Ya. Mungkin dengan kemampuannya seperti itu. Tapi ada tingkatan yang kemudian juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kemudian dipuji dan diapresiasi. Yaitu siapa? Mereka-mereka yang kemudian bukan hanya yang wajibnya saja, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah.
ditambah dengan sedekahnya, ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan derajat yang lebih baik lagi. Tapi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran dari hadis ini bahwa Islam itu mudah, agama itu mudah. Ya, jangan sampai kita merasa berat. Yang memberatkan syariat tidak bisa kita lakukan kadang-kadang hawa nafsu kita sendiri. Pak Ustadz abdi tetiasa ngaji kunaon acukna teu aya ya tegaduh seragam. Jadi alasan teu ngaji gara-gara tegaduh seragam, Bu ibunya punten. Jadi bukan syarat ya, pakai baju seragam itu bukan syarat. Ngaji mah ngaji aja. Ya, salat mah salat aja, enggak usah harus baju baru dan seterusnya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, yang berikutnya halal dan haram hanya dari Allah, Pak. Ya, jangan menghalalkan menurut kita, jangan mengharamkan menurut kita. Kumaha Pak Jun, ya halal untuk enggak bisa. Ya, kita sandarkan kepada syariat. Allah dan Rasulnya sudah menentukan. Kan sakedik iyalah halal tuh. Enggak bisa. Ya, meskipun sedikit yang najis, meskipun sedikit minuman alkohol itu kandungannya cuma 0,5%, halal apa haram? Haram. Bukan sedikit atau banyaknya. Nang sagelas ieu teu sabotol. Enggak bisa, Pak. Saya mah enggak zina, cuma pegangan doang, ciuman doang. Enggak bisa. Ya, kenapa wala taqrabu zina itu kenapa? Karena bagian dari untuk menghindari. Biasanya muntas pegangan tangan komo. Udah apalagi dia cuma berduaan udah. Ya kebablasan gitu. Masya Allah ya Pak. Menutup aurat juga luar biasa. Ini syariat Pak. Syariat itu akan menghadirkan kebaikan buat kita, menyelamatkan, dan banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Termasuk permasalahan-permasalahan kehidupan kita, permasalahan masyarakat kita, bangsa kita. Di antaranya barangkali karena kita tidak melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Anu raosna unggul, ya, yang enak-enaknya aja, tapi kita tidak melaksanakan kewajibannya. Nah ini pelajaran buat kita bersama ya Pak ya. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Udah, ikutin aja yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, tema kajian Senin pagi kita hari ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang muslim yang senantiasa bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ini pelajaran Nu'man ngajarkan ulah orang sok jago, sok pinter. Naros tekedah isin, tekedah malu, ya. Yang lebih mengerti tentang berbagai macam syariat atau hal-hal yang lain, ya. Yang kedua, berusaha menunaikan ibadah-ibadah wajib dan bersemangat menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, berusaha komitmen dengan berbagai syariat Islam dengan meyakini bahwa itulah jalan kebaikan. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa keselamatan. Yakin Pak, syariat mah baik yang itu wajib apa maupun yang sunnah, insya Allah banyak kebaikan buat kita. Dan yang keempat, para dai dan pendidik hendaknya memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang belajar kepadanya dan selalu mempermudah. Ulah nepi ka urang ngaji teh jadi nyingsieunan. Aya teh pengajian gitu. Aya. Iya. Sesat. Anu sesat ge di neraka. Jadi urang teh sieun ya. Ini kalau enggak begini kafir. Aduh, ya orang jadi berantem, orang jadi susah, orang jadi sempit. Enggak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah justru mempermudah, ya, mengajak untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan, ya. Pernah Pak ingat ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, padahal dia tukang mabuk, tukang zina, ya, minta nasihat kepada Rasulullah supaya masuk surga. Kata Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasul dan jangan bohong. Jangan bohong teh. Nepi ka dia akhirnya sadar, oh iya, kalau saya minum zina pasti nggak bohong ya. Akhirnya dia tidak
tidak berzina, dia tidak mabuk dan sebagainya. Ini kan enak ya. Murid kita, jamaah kita diberikan sesuatu yang mudah, dia akan senang, ya, akan merasa diterima, sehingga tidak lari dari majlis-majlis ilmu dan lain sebagainya. Dan inilah tugas kita bersama. Mudah-mudahan jamaah Al-Ansar dan kita semua ya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat muslim juga bisa bersama-sama mengamalkan syariat dengan sebaik-baiknya sehingga Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Kita cukupkan kajian Senin pagi kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah ada kekhilafan sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu